Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Side Lovers, saya Dr. Feni Fardila, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Pada hari ini saya akan membahas mengenai hepatitis dan jenisnya. Baik, hepatitis adalah peradangan pada jaringan hati. Itu bisa disebabkan oleh berbagai macam, bisa seperti infeksi virus ataupun karena obat-obatan yang dikonsumsi. Nah, berkaitan dengan ini karena tanggal 28 Juli 2023 yang lalu diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia, maka untuk hari ini kita akan membahas mengenai hepatitis yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, jenis-jenis hepatitis yang disebabkan oleh virus itu ada 5, yaitu hepatitis virus A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Untuk hepatitis A sendiri ditularkan lewat makanan, bersifat akut, jadi bisa sembuh sendiri, biasanya akan membaik dalam 1-2 minggu setelah infeksi. Untuk hepatitis B dan C sendiri, selain akut, dia juga bisa menyebabkan infeksi kronik. Infeksi kronik inilah yang akan menyebabkan adanya komplikasi berupa sirosis hepatis dan kanker hati. Untuk hepatitis D dan E memang jarang ditemukan di Indonesia, tapi juga bersifat berat dan kronik. Jadi jika pasien terkena virus hepatitis D dan E, itu bisa berbahaya dan menyebabkan kematian juga bagi pasien. Nah, untuk gejala hepatitis sendiri, karena berhubungan dengan saluran cerna ya, hati, maka pasien akan merasakan adanya mual, muntah, dan mata menjadi kuning. Atau biasanya pasien menyadarinya lewat buang air kecil yang menjadi seperti teh pekat. Dan biasanya pada infeksi akut, pasien akan merasakan demam. Itu lebih banyak pada hepatitis A. Untuk hepatitis B dan C, sama seperti hepatitis A, gejalanya bila akut, tapi jika kronik, pasien seringkali merasakan tidak ada gejala. Nah, itu yang harus kita waspada, jadi pasien harus cek untuk pemeriksaan hepatitis B atau C-nya, karena jika menjadi kronik, maka pasien akan merasakan tidak enak pada perut dalam jangka waktu yang lama, gampang kembung, ataupun sering mual atau muntah. Tiba-tiba pasien datang ke kita sudah menjadi sirosis hati ataupun kanker hati. Nah, itu yang kita tidak mau. Pasien harus bisa ditangani dari awal sebelum terjadi komplikasi untuk pasien-pasien dengan hepatitis B ataupun C. Kalau untuk hepatitis D atau E pun memang gejalanya juga hampir sama, dan memang untuk pemeriksaannya juga jarang kita lakukan karena memang kasusnya lebih jarang ya. Kita lebih cenderung untuk hepatitis B, C, dan A. Jika tidak ditemukan, baru mungkin kita berpikir ke arah hepatitis D dan E. Dan untuk penanggulangannya juga sama, jangan sampai terjadi hepatitis kronik yang berakibat komplikasi kepada pasien. Begitu. Nah, ini yang paling penting ya, pencegahan. Jadi sebelum terjadi infeksi kita harus mencegahnya, dan kita harus tahu dari mana penularannya. Untuk hepatitis A sendiri kan penularannya dari makanan ya, jadi kita bisa menjaga dari higien alat makan, mencuci tangan sebelum makan, tidak jajan sembarangan. Jadi kita bisa mencegahnya dari sana untuk hepatitis A. Kalau untuk hepatitis B, C, D, dan E, karena penularannya lewat darah dan lewat hubungan seksual ataupun jarum suntik, maka kita memang harus mencegah dari perilaku beresiko seperti tidak berhubungan seksual tanpa memakai pengaman ataupun tidak berhubungan seksual di luar nikah, tidak berganti pasangan, terus kemudian tidak memakai jarum suntik ataupun narkoba suntik ya. Sedangkan untuk transfusi darah, ya Side Lovers tidak perlu khawatir karena memang untuk transfusi darah sendiri dipastikan darahnya sudah dicek di PMI bebas dari virus baik berupa hepatitis ataupun virus HIV seperti itu. Dan kemudian yang paling penting juga untuk tindik, tato harus dipastikan alat-alat yang dipakai steril dan tidak bergantian dengan orang lain seperti itu untuk pencegahannya. Sedangkan untuk pengobatan hepatitis sendiri, kalau untuk hepatitis A karena bersifat akut dan bisa sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh pasiennya bagus, maka kita tidak memberikan pengobatan antivirus. Jadi cukup dengan pasiennya istirahat, kemudian makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, kemudian dipantau semua keluhannya. Jadi yang diobatin hanya keluhannya saja. Kemudian biasanya pasien bisa membaik dalam 1-2 minggu.
Kemudian untuk hepatitis B, C, D, dan E karena bersifat kronik dan biasanya lebih berat gejalanya, maka pasien akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, yang paling penting juga poinnya untuk hepatitis B, C, dan E ini kita mencegah terjadinya komplikasi yang seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi jangan sampai pasien jatuh ke sirosis hepatis ataupun kanker hati, karena jika sudah terjadi maka pasien akan membutuhkan tata laksana yang lebih panjang, melelahkan, bahkan pengobatan seumur hidup, apalagi jika kanker hati ya. Untuk saat ini di Indonesia memang mortalitasnya masih tinggi, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, follow, and subscribe akun media sosial dari Rumah Sakit Syarif Hidayatullah ya, agar Syahid Lovers tidak kelewatan notifikasi dari rumah sakit kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.